Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan salam kepada Bapak Dr. Rangga Almahendra STMM selaku dosen pembimbing dan juga kepada Bapak Ibu dosen penguji. Di sini saya Agista Zulfadini dari MBA 77 Yogyakarta akan mempresentasikan tentang penelitian tesis yang berjudul Analisis Strategi Diversifikasi Unit Bisnis Strategik Perdagangan Udang dan juga Budidaya Udang pada PT XYZ. Penelitian ini dilatar belakangi adanya industri akuakultur komoditas udang yang mencatat pertumbuhan positif ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah terkontraksi. Diketahui dari data BPS bahwa Indonesia mencatat kontraksi PDB hingga 5,32% pada triwulan 2 tahun 2020. Ketika banyak industri mencatat penurunan akibat COVID-19, lain halnya dengan industri perikanan terutama akuakultur komoditas udang yang justru mencatat pertumbuhan positif. Data pada ITC Trade tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menguasai 5% permintaan udang dunia pada tahun 2017. Indonesia juga mencatat kenaikan permintaan ekspor dunia sebesar 17.931 ton pada tahun 2020. Nilai ini lebih unggul jika dibandingkan dengan India dan juga Vietnam, yang mana mereka itu sebagai pesaing besar di industri yang sama di Asia. Menurut Nur Syamsi 2021, kenaikan nilai ekspor udang ini akhirnya membuat Menteri KKP optimis bahwa Indonesia dapat menguasai pasar udang dunia. Dalam mendukung hal tersebut, KKP juga melakukan beberapa program untuk mendukung dan juga akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi sektor jasa pengelolaan tambak udang. PT XYZ sendiri merupakan salah satu perusahaan rintisan yang bergerak di jasa pengelolaan tambak udang di bidang IoT. Nah, pada tahun 2015, PT XYZ berhasil memperoleh valuasi sebesar 1,2 miliar di tahun pertama berdirinya. Pada akhirnya, hal ini membuat investor percaya bahwa PT XYZ dapat menghasilkan kenaikan margin laba kotor sehingga 50% per tahunnya. Namun sayangnya PT XYZ hanya mampu mencatat kenaikan hingga 20% setiap tahunnya. Nah, manajemen merasa perlu mengambil langkah strategis dengan cara melakukan diversifikasi bisnis untuk masuk ke perdagangan udang pada tahun 2020. Dan benar saja, langkah itu akhirnya membawa PT XYZ dapat mencatat pertumbuhan hingga 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Sedangkan pada awal 2022, PT XYZ juga merasa perlu untuk masuk ke dalam industri budidaya udang, yang mana dengan harapan targetnya juga bisa mencapai 10 kali lipat sama seperti sebelumnya. PT XYZ mengharapkan perusahaan dalam jangka panjang dapat lebih komprehensif bermain di industri akuakultur udang, lalu menguasai setiap pasar yang dimasuki dan juga setiap bisnis yang dijalankan itu dapat menciptakan sinergi. Oleh sebab itu, PT XYZ merasa perlu untuk dilakukan analisis strategis terhadap strategik unit bisnis perdagangan udang dan juga budidaya udang hasil diversifikasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu harapan jangka panjang dari PT XYZ itu sendiri adalah perusahaan dapat mencatat pertumbuhan positif yang berkelanjutan, kemudian lebih komprehensif dalam bermain di industri aquaculture udang, dan juga setiap bisnisnya itu dapat menciptakan sinergi. Dilema manajemen itu dihadapkan dengan pilihan berat untuk memilih prioritas unit bisnis strategik yang memenuhi harapan jangka panjang tersebut. Apakah perdagangan udang ataukah budidaya udang? Nah, untuk solusinya itu maka perlu dilakukan analisis strategis uji diversifikasi terhadap unit bisnis strategik perdagangan udang dan juga budidaya udang. Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka didapatkan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah industri perdagangan udang atau budidaya udang yang akan menghasilkan keuntungan bagi PT XYZ? Yang kedua, apakah pengembalian dari unit bisnis perdagangan udang atau budidaya udang yang dapat menguntungkan PT XYZ. Yang ketiga, apakah SBU dari perdagangan udang atau budidaya udang yang lebih bersesuaian dengan bisnis teknologi dari PT XYZ. Lalu ketiga pertanyaan yang sebelumnya itu menghasilkan 3 tujuan bagi penelitian ini. Yang pertama adalah menganalisis dan juga mengidentifikasi nilai daya tarik industri perdagangan udang dan juga budidaya udang. Yang kedua, nilai dari pengembalian
unit bisnis strategik perdagangan udang dan juga budidaya udang. Yang ketiga adalah nilai kesesuaian dari unit bisnis strategik perdagangan udang dan juga budidaya udang. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi menurut beberapa peneliti, salah satunya adalah Ansoff pada tahun 1957, itu definisinya adalah sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mencapai pertumbuhan dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi para pemegang saham secara berkelanjutan, sehingga dapat mencapai skala ekonomis dan juga lingkup ekonomis. Salah satu pengujiannya itu menggunakan uji 3 essential Porter. Lalu, 3 uji esensial Porter menurut Meyer dan Valverde pada tahun 1997 itu dilakukan sebagai evaluasi untuk mengetahui apakah strategi yang dilakukan ini benar-benar memberikan keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan atau tidak. Uji yang dilakukan diantaranya adalah 3 uji, yaitu uji daya tarik, uji biaya masuk, dan juga uji kelayakan. Uji daya tarik menurut Thompson et al. Pada tahun 2018 bisa diukur dengan menggunakan 5 kekuatan Porter. Dan untuk 5 kekuatan Porter seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian untuk uji biaya masuk menurut Brigham dan Earhart pada tahun 2017 itu dapat diukur dengan menggunakan NPV dan IRR. Dan proyek yang diterima adalah proyek yang memiliki NPV lebih dari 0 dan juga IRR yang lebih dari WACC. Lalu untuk uji kelayakan menurut Porter tahun 1987, bisnis itu layak dikembangkan jika menghasilkan keunggulan kompetitif dan juga sinergi berkelanjutan. Dan uji ini bisa diuji dengan menggunakan rangkaian rantai nilai. Metode penelitian kali ini itu merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Plowright pada tahun 2011. Dimulai dari identifikasi masalah dengan cara mewawancarai manajemen PT XYZ sehingga didapatkan dilema-dilema perusahaan yang pada akhirnya dapat merumuskan masalah. Kemudian untuk analisis kasus menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian kualitatif yang diintegrasikan dengan data kuantitatif. Metode ini dipilih karena jumlah responden yang bersedia untuk diwawancarai dan juga diminta kuesioner itu berjumlah kurang dari 30 orang. Sedangkan untuk jenis penelitiannya ini sendiri dipilih jenis penelitian deskriptif. Hal ini digunakan untuk menggali fakta-fakta lebih dalam tentang masalah-masalah yang ada di PT XYZ. Kemudian untuk analisis data ini diperoleh dengan membagikan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada narasumber-narasumber terkait untuk data primernya. Lalu juga digunakan data sekunder yaitu dengan dokumen keuangan dan juga handbook yang diperoleh dari PT XYZ. Data kuesioner ini sendiri itu terdiri dari kuesioner 5 kekuatan Porter itu yang dibagikan kepada internal dan juga eksternal PT XYZ. Kemudian ada juga kuesioner untuk rantai nilai untuk internal dari PT XYZ. Sedangkan dokumen keuangan dan handbook ini digunakan untuk penghitungan NPV dan juga IRR. Lalu untuk kuesioner tadi itu digunakan untuk pengukuran dan pembandingkan hasil skala Likert, skala rendah sampai tinggi. Dan semua data yang diperoleh ini nantinya akan divalidasi dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Untuk mendapatkan klaim dan juga rekomendasi, maka semua data yang diperoleh harus diolah kembali. Pada hasil uji daya tarik dari hasil pengolahan data dan juga wawancara 5 kekuatan Porter itu didapatkan bahwa kedua industri baik perdagangan udang maupun budidaya udang sama-sama lolos uji. Namun di sini perdagangan udang lebih unggul dibandingkan budidaya udang. Seperti yang ditunjukkan pada tabel dan juga gambar berikut. Pada diagram dan juga tabel berikut, industri perdagangan udang itu unggul di 3 aspek, yaitu pada kekuatan daya tawar industri dibanding pelanggan, kemudian yang kedua adalah halangan masuk bagi pendatang baru dan juga halangan bagi produk substitusi. Berdasarkan pengujian 5 kekuatan Porter, maka industri perdagangan udang itu lebih menarik daripada industri budidaya udang. Kemudian yang selanjutnya dilakukan adalah uji biaya masuk. Uji biaya masuk ini dengan menganalisis RAB dan juga laporan keuangan dari PT XYZ. Seperti yang tampak pada tabel dan juga gambar berikut,
dapat diketahui bahwa NPV dari perdagangan udang itu lebih dari 0. Sedangkan untuk IRR-nya juga lebih dari WEXI, sehingga SBU perdagangan udang ini dinyatakan lolos uji. Sedangkan untuk budidaya udang, NPV-nya lebih dari 0, sedangkan untuk IRR-nya dia masih kurang dari WEXI, sehingga dinyatakan tidak lolos uji. Budidaya udang dianggap kurang memberikan pengembalian yang efisien terhadap PT XYZ karena IRR-nya masih bernilai kurang dari WEXI. Sedangkan untuk SBU perdagangan udang itu layak diprioritaskan karena menghasilkan keuntungan dan juga pengembalian yang lebih efisien dibandingkan budidaya udang. Hasil berikutnya adalah uji kelayakan. Pada uji kelayakan ini, analisis yang dilakukan itu pada kuesioner rantai nilai dan juga wawancara kepada narasumber terkait. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, ternyata kedua SBU ini lolos uji baik perdagangan udang maupun budidaya udang. Namun, dapat dilihat dari tabel dan juga diperjelas dalam diagram radar bahwa SBU perdagangan udang terbukti lebih unggul dibanding SBU budidaya udang. Kecuali dalam beberapa aspek diantaranya yaitu ada rantai pasok, kemudian distribusi dan juga penjualan dan pemasaran. Nah, berdasarkan pengujian rantai nilai, perdagangan udang ini lebih sesuai dan menciptakan sinergi dibanding dengan budidaya udang pada PT XYZ. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan klaim dan juga rekomendasi. Berdasarkan uraian sebelumnya, peluang yang dimiliki oleh PT XYZ adalah untuk memprioritaskan ekspansi bisnis perdagangan udang dibanding budidaya udang. Caranya adalah dengan memanfaatkan kesempatan yang dihasilkan dari keuntungan kompetitif dan juga meningkatkan rantai nilai SBU perdagangan udang pada beberapa aspek. Cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas serta keunggulan perusahaan. Untuk strategi secara spesifik, PT XYZ dapat mempertimbangkan untuk beraliansi dengan bisnis lain yang memiliki akses distribusi dan juga pasar geografis tertentu yang dengan detail ditunjukkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah perdagangan udang ini lebih unggul jika dibandingkan dengan budidaya udang dengan alasan-alasan yaitu yang pertama lebih matang dan juga tahan terhadap ancaman eksternal, yang kedua memberikan keuntungan dan pengembalian yang lebih tinggi terhadap PT XYZ, yang ketiga adalah sinergi yang tercipta pada bisnis perdagangan udang sehingga dapat menghemat biaya PT XYZ. Saran yang bisa diberikan oleh peneliti terhadap PT XYZ yang pertama adalah untuk lebih memprioritaskan untuk ekspansi perdagangan udang dibanding budidaya udang karena bisnis perdagangan udang jauh lebih menguntungkan dibanding budidaya udang, sedangkan bisnis budidaya udang dianggap lebih berisiko. Lalu yang kedua, PT XYZ sendiri perlu melakukan penelitian lebih lanjut apakah rekomendasi untuk strategi aliansi ini akan menimbulkan keuntungan ataukah lebih berisiko bagi PT XYZ. Cukup sekian presentasi penelitian tesis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.